Basnas Kota Tegal sigap sambangi warga kurang mampu. Berawal dari menemani rekan kerja mendatangi temannya, Wartawati Sandra TV didatangi seorang nenek berusia 62 tahun dengan menceritakan kisah pilu hidupnya bersama seorang cucunya. Riasih, 62 tahun warga Gang Sawo RT 7, RW 1 Kelurahan Kraton, Kota Tegal menceritakan bahwa cucunya terpaksa putus sekolah kelas 7 dikarenakan dirinya tidak mampu memberikan uang saku dan sarapan tiap harinya. Kendati tempat pendidikan cucunya adalah salah satu sekolah negeri di Kota Tegal yang secara otomatis digratiskan biayanya, namun Riasih tetap tidak sanggup membiayai keseharian. Mulai dari uang saku sang cucu dan makan setiap hari, terlebih bila ada iuran sekolah meskipun hanya 10 atau 20 ribu rupiah. Melihat kejadian tersebut, tanpa menyia-nyiakan waktu, Wartawati Sandra TV mendatangi Basnas Kota Tegal. Hingga akhirnya tanpa berlama-lama, Ketua Basnas Kota Tegal langsung memerintahkan Wakil Ketua 2 beserta stafnya turun ke lokasi kedua warga yang patut dibantu tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Basnas Kota Tegal kinerjanya layak diacungi jempol. Ibu Riasih, alamatnya di mana? Ini Sawo Barat. Sawo Barat, Kecamatan Tegal Barat. Ceritanya gimana, Bu? Cerita banyak. Cerita soal anak yang putus sekolah itu. Saya ke sekolahannya apa? Itu anak siapa? Putu apa anak? Putu. Tapi kan dari bayi 11 bulan. Ikut nyenengan. Ikutnya. Laki-laki apa perempuan? Umurnya 16. kelas berapa? Satu. Sekolahnya di mana? SMP 6. SMP 6 Kota Tegal. Lah putus sekolah kenapa? Putus sekolah karena itu minta iuran udah 3 kali. Iuran tidak bisa. Iya, itu minta apa? Buat turunan ya. Iuran sekolah nggak bisa. Lah terus untuk kesehariannya gimana? Kesehariannya itu saya adik ipar saya kan istrinya udah meninggal, terus yang masak aku pas-pas ya, cuma pas-pasan. Nah, kadang nyorok utang anggere padane bocah jajan sore buka puasa nyaluk ya, seolah-olah aku nyorok utang. Terus akhirnya gimana sekolahnya itu anak? Ya udah nggak sekolah. Tidak sekolah karena tidak mampu bayar iuran. Bayar sangu lah seharinya. Untuk sangu sama untuk makan. Itu akhirnya disuruhnya putus sekolah. Ya, saya ke sekolahan udah tanya sama gurunya, Bu, ini saya mau laporan. Pak tahu udah mau keluar aja. Kenapa, Bu? Iya itunya ya, sangunya ya 10, sarapannya 5.000. Jadi 15 kadang-kadang jaluk urunan 20.000, 10.000. Aku terang-terangan duitnya ya lah, kamu gak usah ngobela dan pas-pasan gue belanja sore nyorok utang. Nih ibu tinggal sama siapa? Sama anaknya? Sama itu aja. Sama Fakta yang di sekolah pengennya bagaimana? Harapannya bagaimana? Ya pengennya ya memang sekolah, tapi kayaknya gimana lagi lah ya udah. Anaknya udah nggak mau, katanya malu. Lah itu anaknya yatim piatu apa gimana? Ya caranya yatim piatu, ada bapaknya ada emaknya, itu ditinggal pisah ibunya sama bapaknya pisahan. Terus anak saya katanya ke itu ke apa namanya Malaysia, malah itu di situ kawin siri, tapi kan nggak kesini nggak apa, sangat tahun baru tahu. Mohon izin ini sebagai kepala Basnas, Iwan yang melaporkan ada 2 warga Pak di Jalan Sawo yang kondisinya memprihatinkan. Makanya saya datang ke sini. Di selaku liputan ternyata masih ditemukan warga Kota Tegal dengan kondisi yang seperti itu. Bahkan cucunya nggak sekolah. Gimana ini Pak? Jelas menyikapinya ini Pak. Ya, jadi pada prinsipnya Basnas itu kan lembaga pemerintah non struktural.
yang mendapatkan tugas utama membantu pemerintah daerah dalam hal pengentasan kemiskinan. Di mana di Tegal angka kemiskinan mencapai 8,11%. Nah, yang jadi masalah adalah apakah orang-orang yang miskin ini mau miskin selamanya, berarti miskin mental. Apakah mau nggak diintaskan dari kemiskinan? Basnas berharap yang diberikan kepada yang bersangkutan bukan menjadi sesuatu yang sudahlah hari ini dikasih ya dimakan, tidak. Tapi Basnas mempunyai program pengentasan kemiskinan dengan memberikan modal produktif. Bisa apa dia? Kalau mau dihadirkan, kita berikan modal agar tidak lagi berharap dari orang lain, dia bisa mendapatkan rezeki dari modal yang besar. Oleh karenanya saya terima kasih dapat informasi semacam ini. Nanti ada wakil ketua yang membidangi pendistribusian, apakah yang bersangkutan adalah miskin produktif atau miskin konsumtif. Kalau miskin konsumtif, maka Basnas hanya memberikan bantuan ala kadarnya. Karena itu orang miskin menjadi tanggung jawab negara. Tapi kalau miskin produktif, Basnas bisa memberikan solusi. Anda mau dagang? Ini saya kasih gerobak. Ini modalnya. Nah, tempatnya di mana? Supaya tidak lagi menjadi miskin mental, tapi cukup miskin produktif, kita upayakan agar terentaskan dari kemiskinan. Tadi bicara tentang miskin mental dan lain sebagainya, terkait dengan bantuan secara ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan, gitu kan Pak, termasuk pengentasan kemiskinan. Yang pastikan itu, bagaimana kalau terkait dengan pendidikannya sendiri itu Pak? Di dunia pendidikannya, anak terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya. Bagaimana Pak? Apa di Tegal masih ada sekolah yang bayar? Yang sekolah yang bayar kan sekolah-sekolah swasta. Itu saja kan sudah ada BOP. Nah, kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan penunjang untuk belajar, contoh pakaian, sepatu, buku-buku, Basnas akan memberikan bantuan. Basnas kan ada beasiswa untuk anak-anak tidak mampu juga, apalagi dia dalam kondisi seperti ini, pasti kita akan bantu. Jadi jangan sampai ada anak putus sekolah. Tapi pemerintah harus tahu, ini loh rakyatmu tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Nah, kalau begitu nanti kita bagi tugas, pemerintah menangani apanya, Basnas menangani apanya. Oke, siap. Dan terkait dengan informasi ini, Basnas siap untuk turun ya Pak ya? Pasti, karena syarat untuk mendapat Basnas mengeluarkan anggaran, itu yang pertama adalah harus ada cek lokasi, home visit, ya. Kemudian ada assessment. Nah, kemudian setelah itu tim yang turun membuat laporan ini layak untuk mendapatkan bantuan. Jika untuk mendapatkan bantuan apa yang diberikan? Modal usaha, apa bantuan konsumtif? Kalau bantuan konsumtif tentu tidak seperti yang diharapkan. Tapi kalau modal usaha adalah harapan kita yang bersangkutan terlepas dari kemiskinan, segera keluar dari kemiskinan. Itulah Basnas. Siap. Nah, sehingga banyak sekali pemohon yang tidak dikabulkan oleh Basnas karena tidak tepat sasaran. Begitu Nokayu. Oke, siap. Ya, demikian bincang-bincang saya dengan Kepala Basnas yang ditemenin sama Wakil Basnas 2 ya Pak, Wakil 2 ya, dimana terkait dengan tadi di sela peliputan saya dari Sandra TV Tegal, Jawa Tengah, melihat 2 orang warga masyarakat Kota Tegal yang benar-benar dengan kondisi yang sangat membutuhkan bantuan, sehingga dari Sandra TV mencoba untuk menyambungkan dengan Basnas Kota Tegal, dan dari Basnas sendiri akan turun untuk meninjau sebelum memberikan bantuan tersebut. Dian Brayandi, Sandra TV Tegal, Jawa Tengah mengabarkan. Salam sehat masyarakat Tegal, salam sehat Indonesia. Boleh ya diutangnya loh, nggak ada ya gimana ya? Kami teri ya kan jenengan Usaha milet tadinya, ya sekarang udah milik. Nggak harusnya. Kalau pengen dagang Pak? Pengennya kan dagang, memang dagang apa ya? Ini milet terus nenek pun berai bidang tahun. Pun 6 tahun. Misalnya klimat milet, gangsal tahun kau terus milet. Bar kecamsam iki yo putu bayi yo nggih, 11 wulan iku sifata mandek gangsal tahun. Terus adik kula wis maneh milet maneh, ndelengna karo suker nemen. Sampai 5.000. Malas kadang jangan oleh kain. Keparanya urunan, oleh anak urunane. Anak urunan bukan 20, bukan 5. Orang tuanya itu kemana?
Orang tuanya nggak tahu, udah lama awet 11 bulan itu pisahan terus kemana. Orang tuanya, keduanya. Keduanya. Nama anaknya siapa? Fathahillah Fathrosa. Fathahillah Fathrosa. Kapan masuk di data itu? 40, 30 sampai 40. satunya pas. Apa Bu? Kalau dikasih itu ya pas buat makan bareng sih. Habis. Habis buat anak minta jajan. Kalau sekolah lagi. Dan cucunya laki-laki. Anak Sana ini kemana? itu kan dia anaknya Bu. Saya Dian Randy dari Sandra TV Tegal, Jawa Tengah. Saat sekarang saya sedang berada di salah satu rumah warga Kelurahan Kraton ya Pak, ikutnya di rumah Ibu Surtini yang notabene beliau sosok sepuh yang perlu perhatian pemerintah, dan di dalam hal ini mendapat perhatian dari Basnas Kota Tegal dengan meninjau secara langsung dari Ketua atau Kepala Basnas Kota Tegal diwakilkan oleh Waka 2 Basnas Kota Tegal. Dan terkait dengan tinjauan ini, insya Allah dari Basnas akan memberikan bantuan lebih lanjut. Dian Randy, Sandra TV Tegal, Jawa Tengah mengabarkan salam sehat masyarakat Tegal, salam sehat Indonesia.